Baiklah, kita kembali lagi pada mata kuliah pendidikan karakter. Semoga dimanapun Ananda yang mendengarkan video ini dalam keadaan sehat, dan tentunya kita masih di rumah karena dalam keadaan pandemi COVID-19. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan karakter berbasis keluarga di tengah pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita lebih lanjut tentang pendidikan karakter berbasis keluarga di tengah pandemi COVID-19 ini, kita akan memahami dulu tentang definisi dari pendidikan, karakter, dan keluarga. Menurut sumber Wikipedia, pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan pembiasaan sekelompok orang yang diturunkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan ini sejatinya biasanya dilakukan di bawah asuhan orang lain, tapi tidak menutup kemungkinan dilakukan secara otodidak. Secara etimologi kata pendidikan sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu duker yang berarti memimpin, mengarahkan ataupun menuntun, dan awalan yang berarti keluar. Jadi pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar setiap pengalaman yang memiliki efek kognitif formatif pada cara berpikir, merasa, dan tindakan dapat dianggap pendidikan. Lalu yang kedua yaitu karakter. Apa sih karakter? Menurut beberapa sumber, karakter itu yaitu yang pertama itu menurut Kemendikbud. Kemendikbud mengatakan karakter itu merupakan bentuk cara berpikir serta berperilaku seseorang yang nantinya akan menjadi ciri khasnya. Lalu yang kedua yaitu menurut KBBI. KBBI mengatakan bahwa karakter itu merupakan sebuah istilah sebagai sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, akhlak yang dimiliki seseorang yang nantinya akan membedakan seseorang tersebut dengan orang lain. Lalu yang ketiga ada menurut Pusat Bahasa Depdiknas tahun 2008. Pengertian karakter merupakan bawaan dari hati, jiwa, budi pekerti, kepribadian, sifat, tabiat, personalitas, temperamen, dan watak. Berkarakter dapat pula diartikan sebagai kepribadian, bersifat, berwatak, berperilaku, dan bertabiat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa karakter itu adalah sifat seorang individu yang akan mempengaruhi perilaku seseorang, yang kemudian akan menjadi ciri khas dari individu tersebut sehingga dapat mudah dikenali oleh individu yang lainnya karena perbedaan ciri khas antar individu tersebut. Nah, yang terakhir yaitu definisi dari keluarga. Kita semua pasti memiliki keluarga. Ada keluarga besar dan ada keluarga inti. Nah, keluarga besar ini biasanya terdiri dari kakek, nenek, paman, bibi, ayah, ibu, keponakan, sepupu, kakak adik, dan lain-lain. Lalu juga keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Tapi apakah kita semua dapat mendefinisikan apa sih itu keluarga? Apa sih keluarga itu sendiri? Dari sumber Wikipedia, keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Lalu ada menurut Salvikon dan Celis tahun 1998. Dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan, ataupun pengangkatan di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain, dan di dalamnya ada peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan karakter berbasis keluarga ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk mewariskan sifat-sifat atau kebiasaan dari satu generasi ke generasi lainnya untuk membangun sifat diri yang akan menjadi ciri khas di mana pembelajaran yang didapat di dalam sebuah keluarga.
Nah, setelah kita mempelajari tentang definisi dari pendidikan, karakter, dan keluarga, kita akan langsung ke materi inti kita, yaitu tentang pendidikan karakter berbasis keluarga di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini merupakan pandemi yang menjangkau setiap sendi kehidupan masyarakat di dunia, termasuk Indonesia. Pandemi ini membuat kehidupan kita berjalan tidak normal. Pendidikan kita alihfungsikan di rumah, ekonomi terganggu, dan pariwisata sepi. Pendidikan yang dialihfungsikan ke rumah menjadi peranan keluarga. Keluarga menjadi peranan yang paling penting dalam pendidikan anak pada akhirnya. Meski begitu, anak tetap mendapatkan pendidikan pertama tetap di dalam sebuah keluarga. Bagaimana karakter anak ditentukan oleh keluarga, maka anak merupakan cerminan bagaimana keluarga tersebut mendidik anaknya. Karakter adalah fondasi pertama yang harus dibangun di dalam diri anak. Kehidupan anak ke depannya lebih baik atau lebih buruk tergantung bagaimana keluarga mendidik anak tersebut. Lalu, apa saja sih yang bisa kita lakukan terutama keluarga di tengah pandemi COVID-19 ini? Amirullah Sarbini tahun 2016 mengatakan ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan pendidikan karakter pada anak, yaitu ada metode keteladanan, pembiasaan, bermain, cerita, nasihat, penghargaan, dan itu metode keteladanan. Anak adalah peniru yang paling ulung. Orang tua harus paham tentang ungkapan tersebut, karena dengan demikian orang tua akan tahu bagaimana bertindak, berkata, dan bersikap di depan anak. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya, karena perbuatan itu lebih fasih daripada perkataan. Nah, kita dapat melihat cuplikan video berikut ini. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there? Go back where you came from. Learn to speak Go back where you came. You're the license to me. What's wrong with you, Harry? Stop crying. Get over here! You don't want to speak! I've had enough of you! I've had enough of you! Nah, pada video tadi kita dapat melihat bagaimana anak menjadi peniru yang paling ulung, bagaimana orang tua bertindak. Ketika orang tua mabuk, anak ikut mabuk, orang tua temperamen, anak akan jadi temperamen, dan begitulah seterusnya. Nah, yang kedua adalah metode pembiasaan. Ada sebuah ungkapan, itu bisa karena terbiasa. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa jika anak dibiasakan melakukan hal-hal baik sejak kecil, ia akan tumbuh di dalam kebaikan, dan dampaknya ia akan selamat dunia dan akhirat. Contohnya dalam video berikut ini.
dapat kita lihat dalam video tadi, anak kecil dia melakukan sholat meski dia belum tahu bagaimana gerakannya, bagaimana pembacaannya yang benar, tapi dia tetap melakukannya. Maka anak tersebut yang akan tumbuh dan rajin melakukan kegiatan sholat tanpa malas karena sudah terbiasa dan dibiasakan sejak dini. Maka di tengah pandemi COVID-19 ini kita bisa mengawasi kegiatan anak-anak, baik itu sholat ataupun dan lainnya, kita bisa awasi biar mereka tumbuh di dalam kebaikan di kemudian hari. Nah, yang ketiga itu metode bermain. Dunia anak adalah dunia bermain. Dengan bermain, anak-anak akan menemukan pembelajaran hal-hal baru dan keahlian yang baru. Lewat bermain, fisik anak akan terlatih, kemampuan kognitif dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain, terutama ayah dan ibunya akan berkembang. Pada dasarnya anak suka belajar, tapi belajar dengan cara-cara bermain dan yang menyenangkan. Contohnya, anak bermain Uno. Dalam bermain Uno, anak-anak akan mencoba bagaimana cara menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dan berinteraksi dengan teman-temannya. Ataupun anak bisa diajak bermain di luar rumah oleh keluarga untuk menambah kemampuan diri, juga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Yang keempat yaitu metode cerita. Menurut Abu Dinata, metode bercerita adalah suatu metode yang mempunyai daya tarik yang menyentuh perasaan anak. Islam menyadari sifat alamiah manusia untuk menyenangi cerita yang mempengaruhi besar terhadap perasaan. Contohnya, orang tua biasanya suka bercerita atau mendongeng ketika anak-anak akan tidur. Maka dalam cerita itu ceritakan hal baik seperti cerita tauladan Nabi ataupun cerita rakyat. Mereka akan langsung merasakannya keperasaan, maka akan tumbuhlah sifat-sifat baik atau sifat-sifat yang menjadi nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat, nilai-nilai yang menjadi tauladan di tengah masyarakat. Maka mereka akan tahu, oh ini yang buruk atau ini yang baik, dan ini konsekuensi dari sebuah tindakan yang mereka lakukan. Yang kelima adalah metode nasihat. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah penggunaan kata-kata yang baik yang mudah dimengerti oleh anak agar anak tidak merasa terdakwa ataupun merasa diceramahi. Contohnya, ketika anak salah atau menjatuhkan benda di rumah, jangan marahi mereka, tapi nasihati dia dengan kata-kata yang lebih halus agar dia tumbuh menjadi anak yang tidak temperamen. Nah, yang terakhir atau yang keenam itu metode penghargaan dan hukuman. Sudah selayaknya kita sebagai orang tua memberikan penghargaan kepada anak, karena pada dasarnya setiap manusia butuh sebuah penghargaan dan ingin dihargai, dan demikian anak akan termotivasi dan lebih percaya diri. Mengenai hukuman, sebenarnya kurang baik kita gunakan oleh orang tua dalam mendidik anak karena menyebabkan anak menjadi takut dan terpaksa. Tetapi hukuman bisa diterapkan apabila seluruh metode telah digunakan dan tidak berhasil. Jadi hukuman adalah metode terakhir dalam pendidikan anak. Nah, setelah kita mempelajari 6 metode dalam pendidikan karakter yang bisa dilakukan di rumah, jadi pendidikan karakter berbasis keluarga di tengah pandemi COVID-19 sangat baik untuk dilakukan karena orang tua bekerja di rumah dan anak-anak sekolah di rumah. Maka semua keluarga berkumpul di rumah dan orang tua bisa mengawasi pendidikan dan perkembangan anak-anaknya secara dekat. Berada di rumah bukan berarti pendidikan anak tertinggal. Malah pendidikan akan lebih baik dan terarah karena selalu dalam pengawasan orang tua dan dalam jangkauan keluarga. Baiklah, sekian materi kita hari ini tentang pendidikan karakter berbasis keluarga di tengah pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.